Kali ini kita akan membahas tentang integral. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah tidak asing lagi mendengar kata integral. Namun di sini kita akan membahas hal itu secara lebih mendalam lagi. Seringkali kita membuat kurva dan menghitung luas di bawah kurva. Namun sebelum ditemukan cara-cara integral yang lazim saat ini, dulu menggunakan cara numerik atau secara konseptual. Nah, mungkin teman-teman pada saat duduk di bangku SMA mendapatkan rumus-rumus integral dari gurunya masing-masing. Nah, sebelum adanya rumus-rumus itu, dulu menggunakan cara-cara numerik atau secara konseptual. Nah, mengapa ada integrasi secara numerik? Yang pertama untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Yang kedua adalah belum ditemukan teorema dasar kalkulus yang nanti kita akan pelajari setelah ini. Dan yang ketiga adalah ada fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk elementer. Dalam artian ada fungsi yang tidak lazim kita kenal saat ini, seperti 3 pangkat 1/x, 3 pangkat x kuadrat, dan lain-lain. Berbicara masalah konseptual, ilmuwan matematika Bernhard Riemann menemukan cara dengan konsep sederhana. Nah, di sini intinya ini adalah si Riemann ini menemukan konsep pertama kali integral itu dengan mempartisi sebanyak n interval dengan bentuk persegi panjang. Nah, kita lihat di sini adalah rumusnya ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Dengan fxi-nya ini adalah yang ini dan delta xi-nya adalah ini. Ini kalau kita ibaratkan ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Jadi, si Riemann ini intinya tuh dia membagi menjadi n interval partisi dengan konsep luas persegi panjang untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, di sini terdapat berbagai macam metode. Kalau jumlah Riemann kiri itu dia mengapa disebut kiri? Karena kita memulainya dari kiri. Nah, kita melihat interval atau persegi panjang yang samping kirinya itu kena dengan kurva. Nah, seperti ini. Jadi kita memulai dari sini, dari x0, sesuai dengan definisi yang tadi telah kita lihat. Nah, di sini sampai xn ya. Sampai xn. Jadi, di sini adalah A-nya sama dengan x0, yaitu sebagai titik awal, dan xn ini sebagai B, titik ujung. Nah, jadi, mengapa disebut jumlah Riemann kiri? Karena dia perseginya itu di sisi kiri yang kena dengan grafiknya ini. Nah, kita dapatkan sesuai dengan jumlah Riemann-nya itu untuk rumus aproksimasi dari jumlah Riemann kiri. Nah, selanjutnya adalah jumlah Riemann kanan. Mengapa dia disebut jumlah Riemann kanan? Karena partisi perseginya ini yang menyentuh grafik adalah pada sisi kanannya. Nah, seperti ini. Kalau dia yang menyentuh sisi kirinya, maka disebut dengan Riemann kiri. Sama seperti konsep jumlah Riemann kiri, di sini A sebagai titik awal, B sebagai titik ujung, delta xi atau panjang partisinya itu B min A per N, dengan xi-nya sama dengan A plus I kali B min A per N. Nah, mengapa kita mulai dari xi? Karena sisi kanannya ini yang pertama adalah menyentuh grafik, maka kita hitung atau kita mulai dari sini atau A sama dengan xi ya teman-teman. Kalau Riemann kiri kan dari sini ya mulainya ya, dari A-nya dari x0. Kalau Riemann kanan dia mulainya ini A-nya ini atau x1. Nah, maka jumlah Riemann kanannya memiliki formula ini. Selanjutnya adalah jumlah Riemann titik tengah. Mengapa disebut jumlah Riemann titik tengah? Karena dia menggunakan titik tengah sebagai bantuan atau untuk kita misalkan dia menyentuh grafiknya. Nah, jadi selain pakai cara Riemann kiri dan Riemann kanan, bisa juga kita menggunakan jumlah Riemann titik tengah. Dengan di sini xi-nya agak berbeda sedikit. Nah, dia tuh xi-nya itu adalah penjumlahan antara jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan. Nah, jumlah Riemann kiri kita ketahui bahwa xi-nya itu adalah ini rumusnya, dan jumlah Riemann kanan ini adalah
ini rumusnya dibagi 2 karena dia membagi 2 partisi. Yang ini dengan yang ini. Dan didapatkan formulasi untuk jumlah Riemann titik tengahnya adalah seperti berikut. Dan yang keempat ini agak berbeda dengan konsep dari jumlah Riemann karena dia menggunakan trapesium sebagai luas daerahnya. Maka kita menggunakan konsep luas trapesium di sini dan didapatkan hasil untuk pendekatan integral dengan luas trapesiumnya seperti ini. Oke, mungkin untuk lebih kita mencerna formula-formula tadi dengan baik, kita alangkah baiknya menggunakan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, aproksimasikan integral tentu dari 1 sampai 3 dari akar 4 min x dx menggunakan jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, titik tengah, dan luas trapesium dengan n sama dengan 4. Nah, kita ketahui dulu nih bahwa A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 3 dengan n sama dengan 4. Nah, dengan delta xt-nya atau panjang partisinya ini B min A per n didapatkan 0,5. Jadi, panjang intervalnya itu 0,5. Nah, setelah itu kita hitung berapa nilai fx0-nya sampai fx4-nya. Nah, kita dapat nih x0 1 karena dia x0 sama dengan A sama dengan 1. Nah, kita dapatkan fx0-nya sama dengan 1,73. Nah, tadi kita kan udah mengetahui nih berapa nilai partisi intervalnya yaitu 0,5. Maka jarak dari x ke x1 itu adalah 0,5, teman. Sampai x3 itu semuanya konstan 0,5 jaraknya. Nah, setelah itu kita dapatkan nih semua nilai fx-nya. Setelah itu kita menggunakan Riemann kiri. Nah, Riemann kiri tadi kita telah mempelajari bagaimana cara menggunakan Riemann kiri, yaitu kita mulai dari sisi kiri karena dia yang paling kiri menyentuh grafik pada sisi kirinya ini. Nah, sedangkan sisi kiri di sini adalah x0 atau titik awal. Maka kita tulis di sini fx0-nya ini adalah 1,73. Nah, itu dengan sampai x3. Kenapa sampai x3? Karena batas terakhir pada partisi ini yang menyentuh sisi kiri atau menyentuh grafiknya ini adalah pada saat x3 di sini. Nah, makanya dia terakhirnya ini adalah fx3. Dan kita masukkan ke sini angka-angkanya dan kita hitung dan kita dapatkan hasilnya adalah 2,97. Selanjutnya yang Riemann kanan. Kalau Riemann kanan, kita memulainya dari sini, atau dari X1, ya teman-teman. X2, X3, X4. Nah, kita dapatkan hasil integralnya, atau hasil aproksimasi integralnya itu adalah 2,59. Yang ketiga, Riemann titik tengah. Di sini kita hitung nih titik tengahnya, dengan cara menambahkan jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanannya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, jadi kita memakai rumus ini dengan angka yang tadi telah kita tambahkan terus dibagi 2. Hasilnya untuk Riemann titik tengah ini adalah 2,7996. Sedangkan untuk jumlah trapesium, kita seperti biasa menggunakan rumus trapesium yang tadi kita telah singgung di awal, dan kita mendapatkan hasilnya adalah 2,7875. Nah, kita dapatkan hasil dari integral yang kita sering gunakan adalah 2,7933. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa metode trapesium lah yang paling mendekati hasil dari integral yang kita pelajari saat ini. Itu karena pada metode trapesium itu kita menemukan sedikit error pada aproksimasinya.